Tadi saya bilang, alam misal itu di bawah kendali, di bawah naungan namanya Nur Muhammad. Ya. Atau hakikat Muhammadiyah. Yo, yang NU mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja. Ya, karena ada NU-nya, NUR Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang hakikah Muhammadiyah. Oke, jadi biar nggak gegeran, jadi sama Ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Karena dia prototipenya alam semesta, sementara manusia itu mikrokosmos, sebenarnya dia adalah prototipe manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan kedirian Allah secara utuh. Berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad. Prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya alam semesta. Kenapa disebut Muhammad? Ya karena ini bukan Muhammad yang fisik, yang manusia, tapi Muhammad yang rohani. Makanya kan ada hadis, meskipun validitasnya dipertanyakan, Nabi pernah bilang, aku diciptakan lebih dulu dari Adam, dan besok yang paling akhir dimatikan. Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi ya maksudnya Nur Muhammad ini. Dan nanti Nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu, sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Yo, Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh. Muhammad Rasulullah itulah yang bisa kita tiru secara langsung. Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad, Nuh mewarisi Nur Muhammad, sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing. Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi ini cahaya hidup, cahaya yang jadi rujukan alam semesta. Karena dia paling dekat dari Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Oke, ini modusnya. Kenapa sih alam semesta ini kok masih ada? Ya karena alam semesta itu lahir dari cintanya Allah. Seperti tadi ada hadis, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada orang tahu, ahadiyah. Dan aku rindu untuk dikenali. Fa ahbabtu, ada cinta di sana. Dari cinta maka lahir wahidiyah dan syuhudiyah. Nah, jadi modusnya, siapa sih aktor di balik lahirnya wahidiyah dan syuhudiyah? Ternyata mahabbah, cinta. Cintanya Allah pada kita. Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi. Tapi karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup. Cuma perhatikan hadis itu. Apa sih tujuannya ada makhluk? Arafuni, biar makhluk itu kenal aku. Makanya ada hadis yang bilang besok kiamat akan datang kalau nggak ada satu orang pun menyebut nama Allah. Berarti apa? Allah sudah nggak dikenali lagi. Ketika Allah nggak dikenali, berarti ya sudah selesai. Wong dulu Allah menciptakan makhluk biar dikenali. Sekarang nggak ada satupun orang yang kenal dia.
Atau merasa kenal dia padahal tidak. Atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Berarti itu sudah tanda-tanda berarti alam akan segera berakhir. Kita sudah jauh dari kenal pada Allah. Meskipun kalau katanya Ibnu Arabi, sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh para kekasih Allah, para wali Allah, teman-temannya Allah, aulia Allah. Kalau di Ibnu Arabi, wali itu jumlahnya sekitar 7.000-an, yang kalau dia meninggal akan diganti. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada hierarkinya. Ada kitab khusus yang ditulis di Fususul Hikam itu jumlahnya sekitar 13.000 berapa, cuma di satu masa bisa sekitar 7.000-an. Yang kalau meninggal dia diganti. Gara-gara ada para kekasih Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah, maka alam semesta masih berputar seperti ini. Kalau mereka nggak ada mungkin sudah selesai. Makanya ramalan kiamat itu kan selalu meleset. Kenapa? Jangan khawatir, aulia Allah masih banyak. Sampai hari ini. Cuma kamu gak akan bisa mendeteksi siapa mereka. Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri gak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah. Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali, dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari. Makanya nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan suka bikin perkara sama orang. Sopo ngerti dia wali. Loh, mungkin dia sendiri gak tahu kalau dia wali, tapi Allah sangat tersinggung berat, sangat gak terima kalau dia disakiti, karena Allah sayang padanya. Kan gitu, makanya hati-hati. Allah pak, teman saya itu kayak gitu, tiap hari kerjaannya nongkrong, gitaran, sholat sakarepe, mosok wali. Loh, sopo ngerti? Cuma begitu kamu merasa jangan-jangan aku wali ya, pasti kamu bukan wali. Iya. Jadi cirine ning kono wis. Kadang-kadang aku gek wali ya, pasti ndak itu ndak. Iya. Ndak usah GR. Jadi banyak orang yang mungkin jadi wali tapi pasti bukan dirimu. Tegaskan aja itu. Iya, kalau nggak gitu nanti kamu sakaremu dhewe tambahan. Oke, ya banyak memang yang dikarenakan Allah. Yang jelas pastikan bahwa Allah selalu ridho dan sayang padamu. Dan saya selalu bilang, untuk bikin Allah ridho padamu, pertama-tama kamu juga harus ridho pada Allah. Jangan gampang komplain, jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes. Apapun yang diskenario Allah untuk hidupmu. Kalau sekedar kuliah nggak lulus-lulus itu gampang. Kalau sekedar skripsi nggak selesai-selesai gampang. Itu tidak penting. Kalau hanya karena itu jangan mengeluh pada Allah. Karena problemnya tidak di Allah tapi di dirimu sendiri. Nah, iya kan? Kalau sekedar nggak dapat jodoh nggak usah mengeluh, jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah. Cuma sampai umur 30. Kalau 30 ke atas Allah lepas tangan. Iya, kamu cari sendiri, kesuwen. Sudah disediain sejak lama, kamu diem aja. Allah jengkel. Oke. Ini Wahdatul Adyan. Ini yang kontroversial dari Ibnu Arabi. Kayak tadi. Jadi sebagai konsekuensi dari wahdatul wujud, berarti juga semua agama-agama, semua manifestasi cara berpikirnya manusia, semua religiusitas, semua mode yang dipilih setiap orang sesuai konteksnya masing-masing, itu adalah wajah yang banyak dari sumber yang satu, termasuk agama-agama. Jadi ini Wahdatul Adyan itu bukan kok semua agama sama, tapi
Sumber semua agama itu sama. Meskipun nanti manifestasinya beda-beda. Makanya tradisi spiritual itu, kalau katanya Fritz Swan, itu sama semua agama sebenarnya. Kenapa ada beda, kenapa ada tawuran, itu pasti tradisi fisiknya, tradisi eksoterisnya, bukan esoterisnya. Di level esoteris, agama-agama itu mengkerucut pada spiritualitas yang satu dan sama. Hanya saja diterjemahkan sesuai kapasitas berpikir, sesuai konteks masing-masing. Misalnya kemarin tentang cahaya. Bagaimana Allah disimbolkan dengan cahaya. Itu orang yang cara berpikirnya tidak bisa secara simbolik. Yang terjadi apa? Nyembah cahaya. Maka ada agama namanya Sabaiyah, terus yang disembah matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Akhirnya logikanya nggak nyampe sesuai konteksnya, jadilah nyembah matahari. Tapi di sisi spiritualitas mungkin sama itu yang dimaksud. Bukan mataharinya, tapi cahayanya yang mereka incar. Cuma karena mereka tidak bisa berpikir simbolik, terlalu fisikal, ketemunya matahari. Kelompok Sabaiyah, termasuk Ratu Saba yang diintip oleh burung hudhud itu kan, waktu menyembah matahari. Jadi secara eksoteris tradisi agama-agama itu beda-beda, karena manusia menerjemahkan spiritualitasnya beda-beda. Dan cenderung eksklusif, agamaku pasti bukan agamamu. Sehingga kalau Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi kamu sebut pencerahan, sementara Nabi Muhammad kamu sebut dapat wahyu. Prosedurnya sama. Kenapa kok kamu nggak menyebut Siddhartha sebagai menerima wahyu? Karena dia bukan nabi kita, kan gitu. Padahal proses, prosedur dan polanya sama, kayak orang dapat wahyu. Dia sudah menjelajahi banyak tradisi spiritual. Siddhartha Gautama itu terus pusing, kok semuanya gak memuaskan ya. Tiba-tiba dapat pencerahan. Loh emangnya dari siapa dapat pencerahan itu? Kan dia gak mungkin mikir sendiri. Itu kan intuitif, ilhamiah. Bagi kita ya sumbernya pasti yang ahadiyah tadi, yang melimpahkan pengetahuan ke sana. Dan oleh Siddhartha Gautama diterjemahkan sesuai konteks zamannya. Makanya Nabi begitu dapat wahyu kan, pertama-tama dia tidak disuruh syahadat atau mengakui keberadaan Allah, tapi pertama-tama kan disuruh baca. Iqra, baca dulu realitas zamanmu. Begitu paham, terus baru Nabi dapat wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun untuk ngobati masyarakatnya sesuai konteks zamannya. Jadi ada sisi historis dalam agama-agama, dan itulah yang bikin agama-agama beda. Itu teorinya Ibnu Arabi. Maka katanya Ibnu Arabi itu kan dia punya syair yang sangat terkenal itu kan, walakot sorok kolbi kobilan kulla suratin. Hatiku telah siap menyambut segala realitas. Monggo wis, ada hikmah, ada khazanah spiritualitas apapun tak terima. Apakah itu hanya padang rumput bagi para rusa, atau kuilnya para rahib, atau rumah berhala-berhala, atau Ka'bahnya orang tawaf, atau lembaran-lembaran Taurat, atau halaman-halaman Al-Quran. Semua khazanah aku siap menerima. Kenapa? Karena aku mabuk cinta. Kemanapun dia bergerak, dimanapun ada Allah, apakah di agama A atau di agama B atau di agama C, di situ aku mencintai. Cinta kepadanya adalah agama dan imanku. Nah, itu terus dari sini kan beberapa tokoh kontemporer mengembangkan jenis agama yang namanya agama cinta. Jadi agama cinta itu bukan agama cinta-cintaan atau beragama sambil pacaran.
Tapi agama cinta adalah kamu boleh Islam, boleh Kristen, boleh Yahudi, boleh Nasrani, boleh Hindu, boleh Buddha. Tapi modus beragama kita sama, yaitu cinta. Cinta. Mungkin minggu depan kita ngomong Mula Sadra, jadi melewatkan Jalaluddin Rumi, karena Jalaluddin Rumi terlalu sufistik. Kalau ada waktu kapan-kapan saya masuk lagi ke Jalaluddin Rumi, mungkin di Sufi Nusantara ketika ngomong Sunan Kalijogo. Tapi cinta itu kan sebuah modus hidup yang gini deh, cirinya cinta itu ada 4. Yang pertama knowledge, yang kedua knowledge itu pengetahuan, yang kedua care, peduli, yang ketiga respect, penghargaan, dan yang keempat responsibility. Mencintai sesuatu berarti knowledge. Kamu harus tahu apa dan bagaimana yang kamu cintai. Orang tidak mungkin bisa cinta kalau dia tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini sebenarnya nggak perlu disuruh. Kalau kamu cinta sesuatu, biasanya kamu pasti ingin tahu yang kamu cintai itu apa. Khususnya untuk urusan dunia. Begitu kamu naksir seseorang, itu kan biasanya kamu tanya, dia anak mana, senengannya apa, nongkrongnya biasa di mana, orang tuanya kayak gimana, kan selalu gitu. Itu knowledge, itu tuntutan biasanya. Kamu disuruh nggak disuruh selalu begitu. Makanya puncak cinta pada Tuhan oleh beberapa sufi kan tidak disebut mahabbah, tapi disebut ma'rifah. Semakin dalam pengetahuanmu tentang sesuatu, semakin kamu bisa mencintai lebih dalam. Tapi semakin dangkal, ya sedangkal itu cintamu padanya. Oke, ciri pertama knowledge. Jadi tanpa knowledge orang tidak bisa mencintai. Maka kalau mengembangkan agama cinta, berarti kamu harus mencintai. Kepada yang lain juga modusnya adalah cinta. Saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, saling ingin tahu, saling meluaskan wawasan, meluaskan spiritualitas. Kalau sudah tahu, respect, dihargai. Kalau cinta pada Allah, aspek menghargai itu apa sih? Tadi tak bilang, kamu ridho pada Allah, itu berarti respect pada Allah. Tidak apa-apa aku dibikin kulitku hitam, yang penting Allah ridho padaku, itu cinta. Tidak apa-apa aku dibikin jelek, tidak penting, yang penting Allah senang padaku. Tidak ada cewek yang senang juga tidak apa-apa. Nah, itu cinta namanya. Semua yang lain benci padaku tidak apa-apa, asal kamu yang kucintai suka padaku. Kan gitu orang jatuh cinta itu. Itu respect. Jadi menghargai apapun dia. Kamu suka nongkrong tidak apa-apa, kamu suka gitaran tidak apa-apa, monggo sesuai sukamu, yang penting aku cinta padamu. Itu respect namanya. Yang ketiga, care, peduli. Jadi meskipun tadi respect, tapi juga peduli. Peduli pada yang dicintai, tidak cuek. Melakukan apapun selalu mikir, kira-kira yang kucintai seneng gak ya? Itu kan peduli. Lawannya peduli kan cuek. Terserah kamu suka apa enggak, aku ngerokok. Yang penting aku ngerokok, kamu mau apa? Itu tidak care berarti. Tidak peduli sama dia. Kalau peduli ya kamu siap berkorban. Itu care namanya. Allah nyuruh sholat. Sholat itu kan membosankan dalam tanda petik. Kalau berat pasti enggak, tapi kalau membosankan mungkin bagimu iya. Tapi kan karena kamu care, itu yang nyuruh Allah ya. Allah itu kan itu namanya care, peduli. Dan yang terakhir responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi enggak sekedar nyari enaknya saja, harus siap tanggung jawabnya. Jadi wali enak Pak, bisa punya karomah, bisa aku pengen jadi wali. Loh, tidak gampang, ada tanggung jawab. Cinta pada Allah ada tanggung jawabnya. Gitu. Cinta gimana wong kamu suruh sholat aja pontang-panting, suruh puasa, kan berarti kamu nggak tanggung jawab.